Hai sobat, nama saya Muhammad Rashid dari Fakultas Psikologi Samarinda. Kali ini saya akan membahas Robert Frege dan langsung saja kita ke riwayat singkat tentang Robert Frege. Check this out, oke? Let's go. Robert Frege lahir pada tanggal 22 Juni 1940. Frege mendapatkan gelar PhD pada bidang psikologi sosial dari Harvard University pada tahun 1967. Frege adalah pendiri The Institute of Transpersonal Psychology pada tahun 1975 yang kemudian menjadi Sophie University. Frege pun pernah menjadi presiden The Association for the Transpersonal Psychology. Pada tahun 1981, Frege memeluk agama Islam dan menekuni psikologi Sufi, dan pada tahun 1985 dikukuhkan sebagai mursyid. Mari kita ke pembahasan yang pertama. Apa itu Sufi? Sufi adalah penyebutan untuk orang-orang yang mendalami Sufisme atau ilmu tasawuf. Secara umum, istilah Sufi dikatakan berasal dari kata suf, yang artinya kain wol, merujuk kepada jubah atau hirqah yang biasa dikenakan para Sufi di masa awal-awal. Namun, tidak semua Sufi mengenakan jubah, sehingga ada juga yang berpendapat bahwa kata ini berasal dari kata saf, yakni barisan dalam sholat. Pendapat lain mengatakan kata ini berasal safa, yang berarti kemurnian, yang ini menaruh penekanan pada sufisme, pada kemurnian hati dan jiwa. Dan apa itu tasawuf? Robert Frege menegaskan bahwa tasawuf adalah pendekatan yang sangat holistik, mengintegrasikan antara fisik, psikis, dan spirit, dan memahamkan bahwa tasawuf adalah disiplin spiritual bagi semua orang tanpa kelas dan kasta. Menurut Robert Frege, psikologi tasawuf atau psikologi sufi adalah jalan spiritual yang dapat mengantar menuju persatuan dengan yang tak terbatas. Dimanapun kini berada, dikatakan sesungguhnya ada banyak jalan menuju Tuhan, sebanyak jumlah manusia. Di dalam tradisi sufi, membedakan sedikitnya 5 jalan. Tiap jalan menarik bagi sejumlah besar manusia. 5 jalan tersebut adalah jalan halti, akal, kelompok, pelayanan, dan zikir. Tiap-tiap jalan menghasilkan praktik yang canggih dan literatur yang kaya. 1. Jalan hati. Mengabdi kepada Tuhan adalah salah satu praktik sufi yang paling mendasar. Pengabdian ini tercermin dalam sebait puisi yang menyejukkan hati, baik dari Rumi maupun penyair sufi lainnya. Di dalam tasawuf ada konsep cinta, dikatakan cinta mengangkat derajat di atas binatang, bahkan di atas malaikat. Yang kedua, jalan akal. Selain inspirasi penyair dan pecinta, tradisi sufi juga dipercaya oleh kearifan para sarjana dan guru bijak. Namun guru-guru tasawuf memancarkan kearifan yang lebih dalam dan kecerdasan yang lebih utuh daripada sarjana umumnya yang terikat kepada buku. Kaum sufi menyukai kalimat berikut: seorang sarjana yang tidak mempraktikkan apa yang telah ia pelajari bagaikan seekor keledai yang mengangkut banyak buku. Buku-buku yang dibawa di dalam gerobak keledai itu tidak dapat mengubah keledai tersebut. Begitu pula hanya dengan buku-buku yang hanya tersimpan di dalam kepala para sarjana. Kearifan sejati adalah mempelajari sesuatu dengan baik, kemudian menerapkannya. Ketiga, jalan kelompok. Di dalam masyarakat modern yang terisolir ini, setiap orang sangat membutuhkan kelompok. Tasawuf adalah jalan kelompok. Salah satu praktik sentralnya adalah wirid mingguan atau upacara zikir. Pada sufi bersenandung, menyanyi, dan saling memberikan semangat. Yang keempat, jalan pelayanan. Jalan ini sangatlah berkaitan dengan jalan kelompok. Jika ia sesungguhnya peduli terhadap satu sama yang lain, dan dengan melakukan hal tersebut, ia juga bisa melayani unsur ilahi. Dan di dalamnya, pelayanan adalah sebuah hak istimewa sekaligus sebuah hadiah. Lagi pula, bukanlah jumlah pelayanan yang diberikan, namun niatlah yang diperhitungkan. Seperti yang dikatakan oleh Bunda Teresa, bukanlah apa yang kau lakukan, namun besarnya cinta yang menyertainya yang begitu bernilai. Yang kelima, jalan zikir. Tasawuf adalah disiplin mengingat dimensi ilahiyah dalam dirinya. Para sufi meyakini bahwa Tuhan menempatkan percikan ilahiyah
di dalam diri tiap manusia. Ia tersembunyi di dalam lubuk hati manusia, namun ditaburi oleh cinta terhadap segala sesuatu selain Tuhan, ketertarikan terhadap tipuan-tipuan dunia ini, dan juga oleh kelalaian dan kelupaan. Namun, tabir-tabir ini tidaklah nyata. Melalui Nabi, Tuhan berfirman, terdapat 70.000 tabir antara kau dan aku, tapi tak ada tabir antara aku dan kau. Perbedaan antara psikologi sufi dan psikologi modern ada berbagai macam. Yang pertama, psikologi modern menganggap alam semesta bersifat materi, sedangkan psikologi sufi menganggap bahwa alam semesta merupakan ciptaan Tuhan dan merupakan indikasi kehadirannya. Yang kedua, psikologi modern mempunyai keyakinan bahwa struktur manusia tidak lebih dari tubuh dan pikiran. Psikologi sufi menganggap bahwa hati spiritual merupakan elemen penting dari manusia. Frege berkeyakinan bahwa manusia merupakan perwujudan roh ilahi, menyingkap roh ilahi dalam diri manusia dan berusaha mengikuti tuntutan betina, dianggapnya sebagai salah satu tujuan hidup manusia. Yang ketiga, psikologi modern memandang manusia dari sudut pandang negatif dan keterbatasan-keterbatasannya seperti tergambar dalam psikologi klinis, atau dari sudut pandang yang lebih positif seperti psikologi humanistik. Psikologi sufi memandang manusia memiliki potensi untuk lebih baik dari malaikat atau bahkan lebih rendah dari binatang. Yang keempat, psikologi modern menganggap bahwa puncak kesadaran manusia adalah kesadaran rasional, sedangkan psikologi sufi menganggap kesadaran manusia lebih luas lagi. Yang kelima, psikologi modern menganggap penting harga diri dan keakuan atau ego. Psikologi sufi membagi keakuan menjadi dua, positif dan negatif. Penghargaan terhadap diri sendiri dan kesadaran akan kemampuan diri merupakan keakuan yang positif, sedangkan kecenderungan memamerkan diri dan egoisme merupakan keakuan yang negatif. Menurut psikologi sufi, keakuan negatif justru akan menghalangi atau merupakan tabir hubungan antar kita dan Tuhan. Yang keenam, psikologi modern mempunyai keyakinan bahwa kepribadian manusia merupakan suatu konstruk yang utuh. Psikologi sufi memandang kepribadian terdiri dari beragam sifat dan cenderung yang harus disatukan agar mengalami perkembangan kepribadian. Yang ketujuh, psikologi modern menempatkan rasio dan logika sebagai instrumen utama dalam memperoleh pengetahuan. Psikologi sufi justru meyakini adanya kecerdasan lain yang lebih tinggi, yang memungkinkan manusia bisa mengenali kebenaran spiritual dan makna hidup. Yang kedelapan, psikologi modern menentukan bahwa pengetahuan yang benar harus dinyatakan dalam bahasa yang masuk akal. Sedangkan psikologi sufi memandang bahasa sebagai sesuatu yang terbatas. Pengetahuan akan kebenaran bisa melalui batasan rasionalitas. Yang kesembilan, psikologi modern meyakini bahwa iman berhubungan dengan sesuatu yang tidak nyata. Psikologi sufi justru memandang keimanan merupakan keyakinan terhadap sesuatu yang luput dari pengetahuan terhadap hal-hal yang sifatnya materi. Lanjut, mengapa orang bisa mengalami gangguan jiwa? Menurut Robert Frege, penyebab utama dalam diri manusia mengalami gangguan dan penyakit kejiwaan dalam pandangan tasawuf adalah kekosongan spiritual. Pola hidup konsumtivisme dan individualisme yang semakin mengejala di banyak dunia modern. Manusia yang mengalami kehampaan spiritual mengakibatkan munculnya gangguan kejiwaan seperti galau, stres. Penyakit ini pada umumnya sukar sekali disembuhkan dengan penyembuhan medis. Tentunya penyakit batin hanya bisa disembuhkan dengan metode rohani ataupun dengan pengobatan sufistik. Dengan ajaran tasawuf yang menambah moralitas yang mendorong manusia untuk memelihara diri dari menelantarkan kebutuhan-kebutuhan spiritualisnya. Hubungan perasaan mistis dan pengalaman spiritual yang dirasakan oleh sufi juga dapat menjadi pengobat, penyegar, dan pembersih jiwa yang ada di dalam diri manusia. Dengan jiwa bersih, segar, tentu akan dapat memperoleh kesehatan jiwa dan kestabilan mental, keharmonisan diri, dan tentunya terpelihara kesehatan mentalnya.
dan bagaimana mengobati orang yang mengalami gangguan kejiwaan menurut Frege. Pertama, yang harus dilakukan oleh seorang sufi tahlil adalah usaha membersihkan diri dari semua perilaku yang tercela, baik maksiat batin maupun maksiat lahir. Tahlil juga berarti melepaskan diri dari ketergantungan kepada kelezatan hidup dunia dengan melenyapkan dorongan hawa nafsu yang cenderung kepada keburukan. Di antara sifat-sifat yang tercela yang harus dilenyapkan dari jiwa manusia ialah hasad, hakab, ujub, buhlul, riya, hubul jah, hubur riyas, takabur, gadhab, gibah, namimah kizab, syahul kalam, syahud ta'am, hubud dunia. Kata-kata hikmah dari Robert Frege yang berkesan. There is really no good English translation for adab. It means behaving well or good etiquette. It is acting with healthfulness, beauty, refinement, graciousness, and respect for the other. Al-Quran teaches us the importance of acting beautifully. Do what is beautiful. God love those who do what is beautiful. Yang berarti, benar-benar tidak ada terjemahan bahasa Inggris yang baik untuk adab. Artinya, berperilaku baik atau etika yang baik. Itu bertindak dengan perhatian, keindahan, kehalusan, keanggunan, dan rasa hormat pada orang lain. Al-Quran mengajarkan kita pentingnya bertindak dengan indah. Lakukan apa yang indah. Tuhan menyukai mereka yang melakukan apa yang indah. Hai guys, terima kasih sudah mendengarkan video ini, yang menontonnya juga. Hablum minanas, hablum minallah. Semoga mendapat pelajaran buat kalian semua. Amin. Bye.